Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, dan karunia kepada kita yang tiada tara jumlahnya maupun nilainya. Dan tidak lupa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa saling berbagi ilmu dan pengetahuan melalui video ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berarti, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mendirikan sholat. Sholat sendiri sudah menjadi rukun Islam yang apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan kita akan mendapatkan dosa. Sholat tidak hanya dilakukan dengan ala kadarnya, tetapi bagaimana cara kita melakukannya dengan sepenuh jiwa dan raga agar kita bisa mendapatkan fadilah yang menjadikan sholat kita luar biasa. Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan agar kita mendapatkan nilai dan keutamaan dari sholat yang kita lakukan antara lain, yang pertama adalah sholat dengan khusyuk. Sholat adalah zikir yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meyakini jika kita sedang melaksanakan sholat, kita sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus menyiapkan jasmani kita, ruh dan hati kita agar kita bisa bersingkrama dengan baik dan maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara yang dapat kita tempuh agar kita bisa sholat dengan khusyuk, yaitu bayangkan jika itu adalah sholat terakhirmu, dan juga bayangkan bahwa ada malaikat Israel yang ada di belakangmu. Yang kedua adalah sholat di awal waktu. Waktu pelaksanaan sholat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktu pelaksanaannya. Dan sholat di awal waktu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat di awal waktu juga bisa menentukan kadar keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sholat berjamaah. Ibnu Umar radhiyallahu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang berarti pahala sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Dan sholat berjamaah juga banyak mengandung pelajaran kehidupan dan pengaruh secara rohani kepada setiap yang melakukannya, maka hendaklah kita mengambil manfaatnya. Yang keempat adalah sholat di masjid. Sholat di masjid sangat ditekankan pada kaum laki-laki, dan sholat di masjid juga dapat membentuk rasa kecintaan kita terhadap masjid. Hal ini akan menjadikan salah satu bentuk wasilah diberikannya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita di saat tiada naungan di hari akhir. Yang kelima adalah sempurnakanlah sholat-sholat sunnah. Dianjurkannya melaksanakan sholat sunnah adalah di rumah, maka rumah tersebut akan diberikan kebaikan dan pencahayaan yang menerangi rumah tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin rahimakumullah, itulah cara-cara yang dapat kita lakukan agar kita mendapatkan keutamaan sholat yang tadi kita lakukan. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona, maka dari itu kita stay safe, kita di rumah aja, kita lindungi semua keluarga kita, dan jangan berbuat yang merugikan semua orang. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.